Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan Bu Ika pada pelajaran tematik kelas 6. Tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Pembelajaran ketiga. Apa kabar kalian semua di rumah? Semoga anak-anak dan keluarga di rumah dalam keadaan sehat. Sebelum memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya belajar kita berjalan dengan lancar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, muatan pelajaran pada tematik kali ini adalah bahasa Indonesia dan IPA. Tujuan pembelajarannya: 1. Setelah mengamati dan mencari informasi, siswa mampu mengidentifikasi cara pelestarian hewan atau tumbuhan dengan tepat. 2. Setelah menyimak materi tentang poster, siswa mampu membuat poster tentang pelestarian hewan atau tumbuhan secara detail. Mari belajar dengan penuh semangat. Kamu telah mempelajari tentang pentingnya melestarikan hewan dan tumbuhan. Adakah yang dapat kamu lakukan untuk mempercepat perkembangan tumbuhan? Mari kita cari tahu tentang perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan generatif yaitu perkembangbiakan tumbuhan melalui perkawinan sel kelamin jantan atau disebut benang sari dan sel kelamin betina atau putik. Kalau perkembangbiakan vegetatif yaitu perkembangbiakan tumbuhan tanpa perkawinan. Mari kita bahas satu persatu. Kita bahas perkembangbiakan generatif terlebih dahulu ya. Perkembangbiakan generatif disebut perkembangbiakan secara kawin. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Proses penyerbukan biasanya dibantu oleh angin, hewan, ataupun manusia. Nah, proses penyerbukan disebut juga melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Terus, peleburan sel kelamin atau spermatozoid dengan sel kelamin betina atau sel telur yang menghasilkan bakal buah. Ini terjadi di dalam bunga. Nah, dalam bunga ini kepala sari bertemu dengan kepala putik di sini nanti menghasilkan bakal biji. Nah, bisa jadi bakal buah. Begitu ya. Selanjutnya, perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif ini dibagi menjadi dua. Ada perkembangbiakan vegetatif alami dan vegetatif buatan. Mari kita bahas yang perkembangbiakan vegetatif alami terlebih dahulu. Perkembangbiakan vegetatif alami adalah perkembangbiakan secara tidak kawin pada tumbuhan yang terjadi dengan sendirinya tanpa adanya campur tangan manusia. Contohnya, akar tinggal, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, tunas adventif, spora, dan geragih atau stolon. Akar tinggal atau rizoma merupakan batang tumbuh mendatar dan terletak di bawah permukaan tanah. Rizoma berbentuk mirip akar tapi berbuku-buku seperti batang dan pada ujungnya terdapat kuncup. Contoh dari rizoma adalah jahe, kunyit, kencur, dan lengkuas. Umbi lapis adalah umbi yang berlapis-lapis. Di bagian pangkal terdapat cakram sebagai batang dan siung sebagai tunas yang dapat tumbuh menjadi bakal individu. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara umbi lapis adalah bawang merah, bawang putih, dan bakung. Umbi batang merupakan batang yang tumbuh di dalam tanah. Ujungnya menggembung menjadi umbi. Bagian itu
itu merupakan tempat menyimpan cadangan makanan, terutama zat tepung. Contohnya adalah kentang, umbi jalar, bengkuang, singkong. Tunas merupakan bagian tanaman yang tumbuh di dalam tanah di sekitar induknya. Tunas muda akan tumbuh menjadi tumbuhan baru dan tumbuh di sekitar induknya, sehingga terbentuklah rumpun. Tunas tidak bergantung pada induknya. Meski induknya ditebang, tunas akan tumbuh. Contoh tunas adalah pisang, bambu, tebu, dan cocor bebek. Selanjutnya, spora. Spora merupakan sel-sel yang terbungkus oleh lapisan tipis sebagai pelindung. Spora dikenal sebagai persebaran biji pada tumbuhan berpembuluh. Contohnya adalah lumut, tanaman paku, dan suplir. Kemudian, akar, geragih atau stolon merupakan batang yang tumbuh secara mendatar di bagian permukaan tanah. Pada tumbuhan yang menyentuh tanah akan tumbuh akar. Contoh perkembangbiakan dengan cara geragih adalah stroberi, arbei, dan rumput. Selanjutnya kita akan membahas perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan secara tidak kawin pada tumbuhan yang terjadi dengan bantuan manusia. Misalnya cangkok, menyambung, dan stek batang. Mari kita bahas lebih lanjut. Mencangkok merupakan salah satu cara paling mudah untuk memperbanyak tanaman. Tujuan dari mencangkok adalah untuk mendapatkan keturunan yang lebih bermutu dari suatu tumbuhan. Keuntungan dari mencangkok adalah dapat memperoleh tanaman yang berbuah lebih cepat dengan mutu produksi sama dengan induknya. Sedangkan kekurangan dari mencangkok adalah tanaman hasil cangkokan mudah roboh karena hanya memiliki akar serabut saja. Kemudian mengenten atau menyambung. Mengenten atau menyambung dilakukan dengan cara menyambung pucuk tanaman dengan batang tanaman lain. Pucuk diambil dari tanaman penghasil buah yang besar dan manis, bunga yang indah, atau daun yang menarik. Sedangkan batang diambil dari tanaman berbatang kuat. Tumbuhan yang dapat disambung antara lain kopi, mangga, dan durian. Teknik menyambung ini bertujuan untuk memperoleh tumbuhan yang memiliki akar kuat, batang yang kokoh, serta rasa buah yang enak. Selanjutnya, stek. Stek adalah perkembangbiakan pada tumbuhan dengan cara menanamkan potongan atau bagian dari tumbuhan. Bagian dari tumbuhan yang dapat ditanam berupa batang, tangkai, atau daun. Tidak semua tumbuhan dapat disetek. Contoh tumbuhan yang dapat disetek adalah singkong dan mawar. Singkong dapat disetek bagian batangnya, sedangkan mawar dapat disetek bagian tangkainya. Cara menstek, misalnya stek batang, adalah dengan memotong bagian batang secara meruncing, kemudian menancapkannya ke dalam tanah. Selang beberapa hari kemudian, potongan tersebut mampu menumbuhkan akar dan tunas baru. Anak-anak, itulah tadi cara perkembangbiakan tumbuhan dengan cara generatif, vegetatif, vegetatif alami, dan vegetatif buatan. Dengan membantu perkembangbiakan tumbuhan, berarti kamu telah ikut melestarikan keberadaannya. Itulah wujud syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Anak-anak, mari perhatikan gambar-gambar yang ada di sini. Di sini ada 3 gambar. Ini adalah contoh tumbuhan langka yang ada di Indonesia. Yang paling atas itu adalah gambar bunga bangkai. Yang tengah gambar bunga Rafflesia alnordi. Yang paling bawah adalah bunga kantong semar. Nah, cara melestarikan tumbuhan, yang pertama, kita melakukan reboisasi atau penanaman kembali. 2. Kita tidak boleh menebang pohon secara sembarangan. 3. Kita melakukan tebang pilih, artinya menebang dengan memilih ukuran dan usia tumbuhan. 4. Penanaman kembali tanaman yang telah dimanfaatkan atau permajaan tanaman. 5. Pemeliharaan tanaman dengan benar. 6. Kultur jaringan. Kultur jaringan itu perkembangbiakan tumbuhan dengan cara memperbanyak sel tumbuh atau jaringan menjadi tumbuhan baru. Kemudian ke-7 membuat cagar alam, dan ke-8 membuat hutan lindung. Nah, itulah cara-cara yang bisa dilakukan untuk melestarikan tumbuhan yang banyak manfaatnya bagi kehidupan. Selain cara-cara di atas tadi, kita juga dapat membuat poster untuk mengajak orang banyak untuk melestarikan tumbuhan dan hewan. Nah, sebelumnya kita bahas dulu tentang pengertian poster. Poster adalah karya seni atau desain grafis yang berisi komposisi gambar dan huruf yang menarik di atas kertas berukuran besar dan berisi pesan-pesan. Poster biasanya ditempel di tembok, di tempat umum, di kendaraan, dan di tempat strategis untuk dikunjungi banyak orang dan mudah dibaca. Nah, di sini ada contoh-contoh poster tentang melestarikan hewan dan tumbuhan. Gambarnya menarik, bukan? Nah, anak-anak di sini tugasnya adalah membuat poster tentang pelestarian hewan dan tumbuhan. Buatlah dengan semenang mungkin. Siap ya? Anak-anak, itulah tadi pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Selamat belajar dan tetap semangat. Selalu jaga kesehatan. Mari menerapkan perlindungan individu di masa pandemi dengan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjaga daya tahan tubuh. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.